Ini kemungkinan adalah orang yang sudah berkali-kali melakukan third party situation, ya artinya punya istri pun atau punya suami pun tapi sudah gonta-ganti dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain begitu. Tapi selama ini dia gampang aja sih guys lepasin. Kalau memang udah nggak suka lagi dilepasin, kalau udah nggak suka lagi dicuekin, kalau nggak suka lagi ya ditinggalin begitu. Tapi yang ini susah untuk ditinggalin. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah special reading cinta segitiga untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Juni 2023 ya guys. Oke. Kita akan melihat tiga pihak sekaligus dalam readingan ini atau melihat dari tiga sisi. Pihak pertama yaitu mereka yang menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus. Pihak kedua mereka yang adalah pasangan resmi dari pihak pertama. Dan pihak ketiga mereka yang memberi warna dalam hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua ya guys. Oke, you know, as usual. Seperti biasa aku membuat readingan untuk cinta segitiga ya. Tapi yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa guys. Oke, kita akan buka tiga kartu saja. Dan kemudian nantinya aku akan kasih juga kira-kira prediksi kedepannya akan seperti apa ya hubungan antar pihak 1 dan 2, 1 dan 3, kemudian 2 dan 3 yang terlihat di bulan Juni hingga 6 bulan ke depan. Jadi nanti kalau kalian merasa kalian adalah pemilik dari salah satu energi ini dari ketiga pihak yang aku bacain dan kemudian tertarik untuk melihat kira-kira prospek kedepannya akan seperti apa cinta segitiga yang rempong ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Yes, kalau ada masalah dalam mengakses video extended jangan sungkan untuk chat ke aku ya, nanti aku bantuin cari solusinya. Oke, karena belakangan ini banyak yang ngechat bilang aduh bang banyak masalah. Oke. Namanya juga masalah, namanya juga hidup guys ya. Kadang di atas, kadang di Bali ya. Kadang lancar, kadang ada masalah ya. Oke, itu hal yang biasa. Oke. Kita akan segera mulai saja guys readingan ini. I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom to come to this reading. Rame. Kalian kok masih cinta segitigaan sih guys? Aduh nggak repot apa? Sedangkan dua orang aja itu ribet banget guys. Artinya monogamus gitu ya. Baru manggil baru ngemantra udah berat banget. Aduh. Ya udah deh ya, this is your life, you choose, oke? Kira-kira seperti apa jalan kehidupan yang kamu inginkan kan kamu yang tentukan, oke? I call upon the Almighty God, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Cinta segitiga bulan Juni 2023. Cinta segitiga energi update bulan Juni 2023. Terima kasih. Oke, yang pertama yang aku yang aku akan ambil adalah energi pihak pertama ya guys. Kenapa sih belibet? Halo pihak pertama, kamu yang menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus. Apa cerita teman? Kamu kemaruk. Oh, the Two of Swords ya. Kemudian challenge-nya Ten of Wands. Ya iyalah, satu itu udah membingungkan, apalagi dua pihak pertama. Ada the Two of Swords ya guys, center of the reading-nya. Tak tunjukin. Ini kayaknya masih baru-baru deh guys, masih baru-baru ya, tapi nanti dulu karena plot twist bisa berubah berdasarkan kartu yang terbuka. Oke, kita akan teruskan pihak kedua. Kamu adalah orang yang menjadi pasangan resmi dari pihak pertama. Halo kamu pihak kedua, what's going on? Ada kemelekatan di sini guys. Cinta segitiganya ini nggak yang biasa-biasa ya, bukan yang fun-fun, tapi kemelekatan. Attachment, benar-benar attachment, tiba-tiba lengket. Nggak ada yang tiba-tiba, semuanya itu sebab akibat. Tentunya ada yang memancing, makanya ada ikan yang terpancing ya nggak sih guys? Kenapa berisik banget ya tiba-tiba? Apa cuman aku yang mendengar berisik? Ace of Pentacles, ini untuk pihak kedua ya guys.
Money, money, money. Uang, uang, uang. Oke, sekarang kita teruskan untuk pihak ketiga. Pihak ketiga adalah kamu yang menjadi pemberi warna ya guys dalam hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua. What's going on baby? Biasanya sih ini energi-energi Wands guys, ya nggak sih? King of Wands lah, Queen of Wands lah. Kayaknya aku harus perlu mundurin kameranya ini deh, tapi ntar deh. Hups ya. Halo pihak ketiga. No, bukan. Satu aja. Karena teman-temanmu yang lain pada kasih satu. Belum di sini. Oke, ini dia. Oh, kenapa selalu pihak ketiga jadi kecewa ya guys? Kayaknya bulan lalu begitu juga deh. This is the moon ya, perselingkuhan. Tapi yang aku lihat guys, perselingkuhannya bukan hanya sekedar you know what I mean ya. Kalau ada pihak pertama yang berurusan dengan dua orang sekaligus, jadi yang satu sah, yang satu lagi fun-fun aja gitu ya. Lucu-lucuan aja, namanya juga gue banyak duit begitu. Yang penting gue bisa bagi, ini duit gue banyak banget. Karena we are talking about money right here guys ya. Oh, ada dua ternyata di sini. Gak masalah ya, kartu ini datang dua, berarti dua lah yang harus kita lihat. Udah ya. Kita akan segera mulai dari pihak pertama guys, The Two of Swords dan kemudian The Ten of Wands. Two of Swords itu adalah bingung dalam seperti di persimpangan jalan gitulah ya, kayak bingung mengambil keputusan kira-kira apa yang harus aku lakukan berikutnya. Karena third party situation ini sudah membebani, sudah memberatkan, tapi di pikiran guys, not about Pentacles. Karena aku lihat dari sisi pihak kedua ada Ace of Pentacles ya. Berarti ada kelimpahan di sini. Kayak misalnya ada seorang wanita kaya raya, oke, dan kemudian sudah punya suami tapi punya pria lain, atau pria kaya raya yang sudah punya istri dan kemudian punya wanita muda yang lebih segar yang lain. Oke, tapi yang jelas keadaan saat ini membuat beliau ini bingung guys ya. Pihak pertama ini, kamu yang jadi pihak pertama, ada Ten of Wands, beban, banyak pikiran. Pikirannya bukan karena takut ketahuan, bukan ya, bukan karena takut kepergok, enggak, karena aku ngelihat atau ngerasain power di sini guys. Jadi nggak berani ya, pasangan sahnya ini nggak berani untuk mengkomplain dia, nggak berani untuk kayak ya bersikap tegas atau keras ke pihak pertama ini, karena dia powernya kuat banget aku lihat sini. The Ten of Wands ini adalah kenapa jadi semelekat ini, kenapa jadi begitu kuat. Awalnya aku nggak pernah berniat untuk serius. Awalnya aku nggak pernah berniat untuk melekat banget sama si pihak ketiga begitu. Tapi kenapa sekarang sulit sekali untuk dilepaskan ya? Ini kemungkinan adalah orang yang sudah berkali-kali melakukan third party situation ya, artinya punya istri pun atau punya suami pun tapi sudah gonta-ganti dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain begitu. Tapi selama ini dia gampang aja sih guys lepasin. Kalau memang udah nggak suka lagi dilepasin, kalau udah nggak suka lagi dicuekin, kalau nggak suka lagi ya ditinggalin begitu. Tapi yang ini susah untuk ditinggalin. Kemungkinan pihak ketiganya adalah Pisces, pihak keduanya adalah Aquarius, dan pihak pertamanya Libra. Kalau nggak Libra, Gemini. Kalau nggak Gemini, Aquarius. Yes. Itu dia situasi yang terlihat dari pihak pertama, dan aku lihat pihak pertama ini kedepannya akan semakin banyak memberi, tapi pihak ketiganya ini guys tidak terlalu memperhatikan. Begitu juga dengan pihak kedua ya, kayak diabaikan. Pihak pertama ini lama-kelamaan akan semakin diabaikan oleh kedua orang ini, dan akan lebih banyak give effort begitu ya, kayak akan lebih banyak berusaha mempertahankan ke pihak kedua dan kemudian mempertahankan ke pihak ketiga. Tapi pihak kedua dan pihak ketiga ini terkesan santai-santai aja, biasa-biasa saja dengan dua agenda yang berbeda. Yang ini pihak kedua yang pasangan resmi begitu hanya lebih mementingkan tentang Pentacles guys. Kemungkinan besar ini punya nama baik ya, punya status sosial yang tinggi, kemungkinan punya harta yang berlimpah, itu tadi yang terasa banget di awal, atau at least nama baik lah ya, setidaknya gue punya istri, setidaknya gue punya suami begitu. Karena Ace of Pentacles datang bersama The Eight of Pentacles, kemungkinan besar pihak pertama dan pihak kedua berbisnis bersama ya. Jadi kayak ada usaha yang dijalankan bersama-sama, punya toko atau punya restoran begitu, dan kemudian ya udah, selama memang masih bisa. Lihat ini guys, pihak kedua ini urusan Pentacles saja yang ada di pikirannya. Selama memang urusan Pentacles atau duit-duitan atau hal duniawi masih lancar di antara aku dengan pihak pertama, pasangan resminya begitu, bodo amat deh lu mau ngapain di luar sana. I don't see love guys antara pihak pertama dan pihak kedua. Dan aku tidak melihat cinta juga antara pihak pertama dengan pihak ketiga, tapi yang ada adalah kemelekatan, nasty
attachment, it's like karmic relationship ya. Ini kayaknya bertemu, sengaja dipertemukan begitu supaya bisa mendapatkan pelajaran masing-masing. Oke, karena memang di pihak ketiga, aku lihat jarak menjadi tantangan kayak begitu guys, kayak yang membuat mereka ini lebih agak challenging hubungannya adalah jarak ya. Kadang-kadang jarak itu kayak menguntungkan, tapi kadang-kadang juga bisa sebagai penghalang ya. Jadi kalau misalnya ini dan ini tinggal di satu kota, ini tinggal di kota yang berbeda. Pihak pertama dan pihak kedua tinggal di satu rumah yang sama, masih aku lihat di sini belum ada perpisahan. Pihak ketiganya ini tinggal di kota yang berbeda, tapi ini yang paling banyak mengambil perhatian pihak pertama. Lagi-lagi aku bilang bukan love, tapi ini kebingungan. Kenapa ya? Sulit banget melepaskan ini. Kemungkinan besar ini pakai apa ya guys, supranatural segala macam gitu ya. Karena ini kan psychic ability. The Moon ini adalah kuasa gelap kayak begitu. Bisa jadi pemahamannya juga dukun-dukunan begitu ya guys. Pakai penglaris kalau ini diri dengan bisnis. Atau dia mendatangi seseorang minta bantuan supaya ada orang yang tidak bisa dengan mudah melupakan dia, supaya tetap melekat ke dia, supaya tetap mengingat-ingat dia, menyayangi dia, tidak mau melepaskan dia, bisa jadi begitu. Tapi apapun yang dilakukan oleh si pihak ketiga ini guys, atas dasar kekecewaan. Karena once yang pihak pertama ini kayak sudah pernah mencoba untuk keluar dari dia, melepaskan dia, karena memang hobinya begitu pihak pertama ini. Jadi dia nggak betah sama satu orang, walaupun mungkin berkali-kali, tapi nggak bisa one heart gitu ya. Gimana ya cara bilangnya? Ini punya orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, orang ketujuh, begitu. Tapi kan kita bikin readingan third party hanya 3 saja ya. Jadi kemungkinan besar ini cemburu sama si pihak pertama. Kenapa sih kok sekarang belakangan ini udah jarang hubungin begitu? Kenapa belakangan ini jarang datang ke kota aku karena beda tempat begitu? Dan kemudian ini kelihatan kayak bodo amat sama lo gitu. Si pihak pertama ini kayak mencoba untuk membuang pihak ketiga ini dari hidupnya. Tapi semakin hari semakin kuat melekat. Kok semakin kepikiran, kok makin gak bisa aku tinggalin gitu ya. Bisa jadi juga ada tipu muslihat dari si pihak ketiga ini, I don't know. Karena aku tidak melihat dia sedang jatuh cinta. Tidak ada yang jatuh cinta di readingan ini guys. Hanya keterikatan satu sama lain dengan agenda yang berbeda-beda ya. Si pihak ketiga ini juga punya plan supaya pihak pertama ini tidak dengan sembarangan membuang dia atau mencampakkan dia. Dan ini The Moon bukan kartu abal-abal, ini kartu powerful. Ini tadi yang aku lihat, psychic ability. Kemungkinan besar memang dia punya kemampuan untuk meng-attract orang datang ke dia, atau memang dia minta bantuan ya dari pihak lain nih, supaya orang tidak sembarangan datang dan pergi dalam hidupnya. Nah begitu deh. Yes, kita akan langsung klarifikasi saja. Aku hanya akan mengklarifikasi challenge-nya saja guys, the Ten of Wands. Kita mulai dari pihak pertama. Halo kamu yang bikin hidupmu jadi semakin rempong. Nah sekarang tahu kan kalau uang tidak selalu berkuasa. Jadi ini dulu dia pikir kalau ada uang aman-aman aja begitu ya. Puas dengan yang satu, bosan dengan yang satu, ganti. Nah ketemu deh sama model-model Pisces ya, The Moon ini di sini terlihat, atau model-modelnya Scorpio ya, yang sangat pinter sekali dalam membuat orang melekat ke dia. Okay, let me clarify the Ten of Wands for you. Thank you. Apakah ini kena batunya, Ray? Enggak kena batunya. Ini belum kena batunya. Ini belum kena batunya ya. The Ten of Wands, thank you. Bisa jadi rekan kerjanya guys ya. Rekan kerja, atau dia sering berurusan dengan ini si pihak ketiga, urusan kerjaan. Ten of Pentacles, si pihak ketiga tahu dia sudah punya keluarga dan mengincar harta tentu saja ya guys. Terlihat di sini a very full abundance man or woman, perempuan kaya raya atau pria kaya raya. Pihak pertama ini penuh dengan fortune, penuh dengan warisan ya. Banyak aset-aset yang bisa diwariskan. Aset yang paling terasa kuat sekali di sini, King of Wands. Bisa jadi sudah mulai diserang. Ini sudah mengintai ya, mengincar asetnya ini, dan ini tidak mau melepaskan. Karena menurut si pihak kedua dia yang berhak. Page of Wands guys, challenge-nya ya. Itu yang membuat pusing. Oke, jadi kayak lagi
Mungkin udah ada pembicaraan-pembicaraan gitu antara pihak pertama dengan pihak kedua mengenai aset-asetan dan pihak pertama dengan pihak ketiga mengenai aset-asetan, tapi pihak kedua dan pihak ketiga tidak saling mengetahui. Jadi ini kayak rebutan karena yang mereka berdua ini tahu ada ini tahu ada ini. Ya, dan kemudian ini saling berebut. Yang ini yang paling garang aku lihat. Kayak macan kayak macan betina atau macan I don't know whatever you know. Okay. The Eight of Pentacles, the Ten of Pentacles, the Wheel of Fortune, dan kemudian the Six of Pentacles. Semakin lama ini akan semakin kebingungan aku lihat dengan begitu banyaknya permintaan dari kedua pihak ini. Ya. Apakah ini bisa kempis? Bisa. Karena yang dia hadapi ini dua-duanya sama-sama apa ya guys istilahnya nggak mau kalah, sama-sama merasa berhak. Kalau seandainya tidak akan mempengaruhi kepada situasi keuangannya, dia nggak akan pusing guys. Ya nggak sih, siapa bilang itu? Ardi Bakri ya. Ardi Bakri kan bilang itu loh suaminya Nia Ramadhani. Nggak ada cewek matre. Yang ada itu hanya laki-laki kurang mampu tapi mengincar perempuan yang kelas tinggi. Itu baru makanya laki-laki bilang cewek matre, cewek matre. Nah bagi yang kaya raya kan nggak ada matre, mau apa lu ambil aja kan, tinggal begitu. Tapi yang jelas ini mulai keberatan aku lihat ya. Sedikit sense-nya itu dia diporotin gitu guys, baik oleh pasangan resminya ataupun dari pihak ketiganya, tapi dia merasa dia diporotin. Apakah ada perhatian dari kedua ini, dari pihak kedua dan pihak ketiga? Enggak, bodoh amat sama lu mau mati, lu mau terjungkang, mau gimana, bodoh amat. Yang pasti Pentacles. Kayaknya dia sedang menjalin hubungan dengan dua karmik sekaligus. Let me clarify the page of wands. Thank you very much. Mari kita lihat seberapa galaknya pihak kedua ini. Karena ini biasanya yang paling galak guys. Even dia yang paling banyak nangis, tapi dia yang paling galak biasa. Dia kan korban kekecewaan katanya, atau dikecewakan, tapi biasanya paling galak dia. The Eight of Pentacles, Ace of Pentacles, Five of Wands, Judgment. Ada yang tidak mau dilepaskan oleh si pihak kedua dari pihak pertama. Karena itulah dia bertahan guys. Dan lagi-lagi tentang Pentacles, kenapa kalian tidak lihat Cups di sini? Semua tentang Pentacles guys. Kalau nggak Pentacles, Sword atau Wands. Wow, what kind of relationship is this? Oke, iya, thank you. Ini juga very very wealthy. Ya mungkin kalau ini perempuan dari gadisnya memang udah kaya. Ya, jadi mungkin punya keluarga dan kaya raya, ada warisan juga. Jadi dia ini kayak berhak atas beberapa aset yang memang menurut dia dimiliki bersama dan tidak mau dikasihin ke si ini. Itu yang membuat dia tidak mau gampang-gampang cerai guys. Belum lagi gono gini ya kayak begitu. Tapi dia tahu mah ada the lovers di sini, dia bukan satu-satunya. Dia mah merasa bodoh amat ya. Kalau ditanya apakah bagaimana perasaan bapak atau ibu saat ini terhadap si pihak pertama begitu. Aku seperti sudah tidak mengenal dia lagi, the lovers guys. I don't know him, I don't know her anymore. Dulu dia tidak begitu, tapi aku tidak mau ambil pusing. Yang pasti Eight of Pentacles dan kemudian the Ace of Pentacles. Yang aku mau selamatkan adalah hartaku, harta keluargaku. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Kalau mau dia, terserah mau ngapain, gak masalah. Oke, beberapa dokumen mungkin atau kepemilikan aset masih atas tanda tangan berdua, dan itu sudah mulai dihitung-hitung. Aku lihat guys di sini, dan aku melihat si pihak kedua ini akan menang telak dari kedua pihak lainnya ini, karena the star datang di sini. Ini divine intervention guys. Jadi kayak universe yang datang kasih cara ke beliau ini ya, ke si pihak kedua ini, bagaimana caranya supaya menang, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan. Di bulan Juni ini akan kayak nggak mampu berbuat apapun karena yang ini bisa bikin statement luck begitu, dan kemudian yang ini semakin hari kayak semakin mengintimidasi si pihak pertama karena merasa kalah dari si pihak kedua. Awalnya ini yang terlihat lebih kuat ya, pihak pertama ini terlihat lebih powerful dibandingkan pihak kedua. Tapi setelah ini masuk, ini yang naik. Pihak pertama ini jadi kayak
kebingungan guys, karena aku tidak melihat ada kartu keraguan-raguan dari pihak kedua. Aku tidak melihat ada kartu merasa terancam, merasa sedih, enggak. Yang ada power, 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 power. Beberapa dari antara pihak kedua yang resonate dengan readingan ini mungkin sudah mulai kayak kasih ultimatum guys ke sini ya, tentang lagi-lagi Pentacles berarti aset ya, atau hal duniawi. Kayak ada beberapa ancaman juga yang diberikan ke pihak pertama. Dan pihak pertama semakin hari semakin merasa tertekan dari si pihak kedua ya. Mari kita lihat klarifikasi untuk pihak ketiga. Seperti biasa yang aku klarifikasi hanya challenge-nya saja jarak guys, antara memang lokasi dia secara fisik jauh dari si pihak pertama, atau emang disembunyiin ya, disuruh menjauh. Ini orang tersembunyi guys, nggak berani datang, nggak berani muncul, tersembunyi. Nine of Cups, Queen of Wands tuh bener kan? Biasanya Queen of Wands yang datang di pihak ketiga. Lebih muda ini umurnya. Oh kan Ace of Pentacles ya. Gini guys. Ini meminta Ace of Pentacles, mengharapkan Ace of Pentacles dari sini. This is big sum of money, uang. Lihat siapa pemilik uang yang paling banyak. Pihak kedua. Ini yang saat ini mau dijaga oleh si pihak kedua, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Karena pihak ketiga ini mengintai. Menurut pihak ketiga ini yang paling berkuasa mengenai aset besar yang sedang dia incar. Ternyata itu semua ada di pihak kedua. Dan pihak kedua ini tidak bodoh guys. Ya dia terlihat seperti macan guys. Oke, ada bujuk rayu yang terlihat di sini guys. Oh, lagi-lagi seperti ada upacara-upacara spiritual ya, atau upacara-upacara kayak praktik-praktik ya, you know what I mean ya, supranatural yang terlihat di bawah ini. Ya, ini kayak memancarkan pesonanya, memanfaatkan yang dia bisa untuk menaklukkan ini, supaya ini bisa membereskan urusan Ace of Pentacles yang dia inginkan, yang saat ini ada di tangan si pihak kedua. Rempong banget ya guys. Oke. Kalau seandainya ini bisa mendapatkan yang dia inginkan, what happen next? Misalnya begitu ya, kalau kalian bertanya, seandainya kamu adalah pihak kedua, misalnya apa yang dia mau sih? Kalau emang mau Ace of Pentacles bisa gua kasih, aduh itu mah receh buat gua, siapa tahu kamu adalah pihak kedua yang seperti itu. Tidak akan berhenti sebelum puas, kayak lintah gitu guys. Tidak akan berhenti sebelum puas. Oke. The privilege for you, the second party, kalau kamu adalah pihak kedua, the star ini datang guys, kayak cahaya ilahi itu datang ke kamu kayak gitu deh. Untuk bisa membereskan di bulan Juni ini guys, mengamankan yang perlu kamu amankan ya, karena ini nggak bisa diandalkan lagi. Oke, ini hanya bisa, pihak ketiga hanya bisa mengintimidasi pihak pertama berkali-kali sampai ini udah diam, dan ini merasa tidak mampu untuk melawan ini. Karena tadi psychic ability guys, yang aku bilang mungkin pakai bantuan kegelapan begitu untuk bisa menaklukkan ini. Nanti kita lihat apakah dia akan berusaha untuk ngerjain kamu juga pihak kedua dari the next prospek ya, prospek yang akan muncul ke depannya untuk masing-masing pihak. Kita akan lihat ini nantinya di video extended ya guys. Halo, tolong dijelaskan prospek ke depannya untuk pihak pertama dan pihak kedua. Oke. Kemudian pihak pertama dengan pihak ketiga. Sudah banyak kok ya, aliran dana dari sini ke sini udah banyak katanya pihak kedua, supaya kamu bisa tahu informasinya. Tapi yang lebih gede, big bang-nya itu masih dalam planning oleh si pihak ketiga ya. Dia masih berusaha untuk menyerang yang ini. Nggak tahu apakah dia akan ada usaha untuk menyerang kamu. Nanti kita lihat di sini ya guys. Oke, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan,
dan kemudian tertarik untuk melihat prospek ke depannya antar pihak ini, dan kemudian juga akan ada nasihat untuk masing-masing pihak, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Yang jelas, The Third Party Situation edisi untuk Juni 2023 ini bukan tentang romance, tapi tentang perang aset, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Special reading third party situation atau cinta segitiga untuk bulan Juni 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.